Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang persamaan garis singgung ya. Baik itu persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik pada lingkaran, ataupun persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya. Nah, coba diingat kembali karena masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari sekarang. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu mempelajari tentang persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran. Nah, artinya tidak diketahui titik singgungnya ataupun kemiringan garis singgungnya, tetapi yang diketahui adalah suatu lingkaran dan suatu titik di luar lingkaran. Nah, kita diminta untuk menentukan garis singgungnya bagaimana yang menyinggung lingkaran dan melalui titik tersebut. Nah, langsung saja kita bahas persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran. Nah, diketahui lingkaran L dengan titik pusat lingkaran O 0,0, panjang jari-jari adalah R, dan suatu garis G yang menyinggung lingkaran melalui titik B dengan koordinatnya XB, YB. Nah, ketika saya ilustrasikan, ini lingkarannya L, pusatnya 0,0, jari-jarinya R. Nah, ada suatu titik B, XB, YB, dan titik B ini terletak di luar lingkaran. Nah, jadi materi ini adalah titiknya yang diketahui itu terletak di luar lingkaran ya. Oke, nah kita diminta untuk menentukan garis singgungnya. Nah, ada dua garis singgung yang melalui titik B yang menyinggung lingkaran, garis 1 dan garis 2. Pertanyaannya adalah, bagaimana persamaan garis singgung lingkaran garis G1 ataupun garis G2? Untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran ketika diketahui titik di luar lingkaran, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara itu sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu persamaan garis singgung yang diketahui titik singgungnya ataupun kemiringan garis singgungnya. Nah, itu kita gunakan untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran. Jadi cara pertama adalah mencari titik singgungnya. Ini alternatif pertama. Artinya mencari titik singgungnya nanti menggunakan rumus persamaan garis singgung ketika diketahui titik pada lingkaran atau titik singgungnya. Yang kedua, menggunakan mencari gradiennya. Artinya nanti tujuannya mencari gradien agar kita bisa menerapkan rumus persamaan garis singgung ketika diketahui kemiringan garis singgungnya atau gradien garis singgungnya. Itu. Agar lebih jelas bagaimana penerapan konsepnya, bagaimana cara-caranya untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13 melalui titik 5,1. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Ini lingkaran persamaannya diketahui dan ada suatu titik di sini 5,1. Nah, coba dicek dulu 5,1 ini terletak di mananya lingkaran. Kedudukannya terhadap lingkaran bagaimana? Apakah di dalam, pada, atau di luar lingkaran? Nah, ketika kita substitusikan 5 kuadrat itu 25, ditambah 1 kuadrat itu 1, 25 ditambah 1 itu 26. Ternyata lebih dari 13. Artinya titik 5,1 ini kedudukannya di luar lingkaran. Nah, kita tidak bisa menggunakan secara langsung rumus titik singgung ya, titik pada lingkaran, karena titik 5,1 ini terletak di luar lingkaran. Nah, seperti penjelasan sebelumnya tadi, bahwa ada dua cara yang bisa kita gunakan ya. Apakah dengan menggunakan mencari titik singgungnya atau mencari gradiennya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ketika kita ilustrasikan di sini, E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13, ini lingkarannya dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah akar 13 ya. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan 5,1 dengan cek
substitusi, dengan substitusi kita dapatkan bahwa titik 5,1 itu di luar lingkaran. Nah, dengan gambar jelas di sini 5,1 letaknya di sini. Nah, ternyata terletak di luar lingkaran ya. Nah, kita diminta untuk menentukan garis singgungnya di sini. Nah, kita diminta untuk menentukan ini persamaannya bagaimana. Itu. Nah, cara pertama yang akan kita gunakan adalah menggunakan mencari titik singgungnya. Artinya, ketika titik singgung ini diketahui, maka kita bisa menerapkan rumus persamaan garis singgung lingkaran ketika diketahui titik singgungnya atau di suatu titik pada lingkaran. Kita bisa gunakan rumus itu, ya. Nah, andaikan titik singgungnya di sini saya misalkan x1, y1, maka jelas di sini ini x1, y1 ini kan angka ya. Kita misalkan tapi kita belum tahu nilainya x1, y1 itu berapa, sehingga ketika kita misalkan titik singgungnya adalah x1, y1, maka persamaan garis singgungnya jelas di sini, yaitu kita bisa mengatakan bahwa persamaan garis singgung ini, garis biru ini adalah x1x plus y1y sama dengan 13. Kok bisa, Bu? Nah, coba diingat kembali persamaan garis singgung lingkaran ketika lingkarannya pusatnya 0,0, jari-jarinya R, dan ada titik yang terletak pada lingkaran. Nah, kita gunakan rumus x1x plus y1y sama dengan R kuadrat. X1, Y1 ini adalah berupa bilangan ya. Nah, tapi karena kita belum tahu nilainya, maka kita misalkan dulu. Itu. Paham? Lah bagaimana kalau pusatnya lingkarannya itu bukan 0,0? Maka kita gunakan apa? Kalau pusatnya lingkaran itu bukan 0, berarti rumus PGSL-nya adalah X1 min A, X min A, plus Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, perbedaannya di sini. Karena ini pusatnya 0,0, berarti ini adalah PGSL-nya. Tapi kalau pusatnya A, B, maka gunakan rumus ini. Paham? Oke, kita punya persamaan pertama di sini. Bahwa X1X plus Y1Y sama dengan 13. Ingat, tujuan kita mencari X1-nya berapa, Y1-nya berapa. Sehingga ketika kita sudah menemukan X1, Y1-nya berapa, jelas PGSL-nya ketemu. Misalkan X1-nya 2, Y1-nya 3. Berarti jelas 2X plus 3Y sama dengan 13. Nah, tujuan kita mencari ini. X1-nya berapa, Y1-nya berapa. Itu. Selanjutnya, lihat bahwa garis singgung ini kan melalui 5,1. Ya. Garis singgung ini sama-sama melalui 5,1. Atau dengan kata lain, 5,1 ini terletak pada garis. Nah, apa akibatnya ketika suatu titik itu terletak pada garis? Nah, ketika disubstitusikan, maka dia akan memenuhi ya. Nah, artinya X-nya di sini saya ganti dengan 5, Y-nya saya ganti dengan 1, maka kita dapatkan X1 kali 5 itu 5X1, Y1 dikali 1 itu Y1 sama dengan 13. Sehingga Y1 sama dengan 13 min 5X1. Kita ketemu persamaan kedua. Paham sampai sini? Oke, coba dicermati ya pelan-pelan. Nah, selanjutnya, karena titik X1, Y1 itu pada lingkaran, maka lingkarannya tadi kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Nah, titik ini kan terletak pada lingkaran ya. Nah, coba diingat kalau titik itu terletak pada lingkaran, maka ketika disubstitusi, maka ini tandanya sama dengan ya. Artinya memenuhi X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan 13. Ketemu persamaan ketiga. Nah, selanjutnya coba substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3. Tadi persamaan kedua kita dapatkan bahwa Y1 itu sama dengan 13 dikurangi 5X1. Ini persamaan kedua. Nah, di sini ada Y1. Coba substitusi dengan ini 13 dikurangi 5X1. Sehingga kita dapatkan X1 kuadrat, ini ya,
plus Y1-nya diganti 13 dikurangi 5x1 kuadrat sama dengan 13. Dijabarkan, maka akan menjadi x1 kuadrat plus ini dijabarkan hasilnya adalah 169 dikurangi 130x1 ditambah 25x1 kuadrat min 13 sama dengan 0. Nah, sederhanakan, kita dapatkan 26x1 kuadrat min 130x1 plus 156 sama dengan 0. Ini dengan ini ditambah itu 26, 169 dikurangi 13 itu 156. Sederhanakan, dibagi kedua ruas dibagi 26. Maka kita dapatkan x1 kuadrat min 5x1 plus 6 sama dengan 0. Selanjutnya difaktorkan, kita mendapatkan berapa dikali berapa hasilnya 6, berapa dijumlah berapa hasilnya min 5. Maka kita dapatkan min 2 dan min 3. Nah, sehingga ketemulah x1-nya 2 atau x1-nya 3. Nah, kita sudah mendapatkan x1. Padahal y1-nya itu adalah 13 dikurangi 5x1. Ini sudah mendapatkan x1-nya ada 2 pilihan. Nah, jika x1-nya 2, maka y1-nya substitusi 13 dikurangi 5 kali 2. Karena y1 tadi adalah 13 dikurangi 5x1. X1-nya ganti dan 2, maka hasilnya sama dengan 3. Jika x1-nya 3, maka ini y1-nya adalah 13 dikurangi 5 kali 3 sama dengan min 2. Nah, artinya titik singgungnya di sini adalah ada 2, yaitu 2,3 dan 3, min 2. Kalau dari gambar jelas di sini ya, titik singgungnya ini kita bisa tarik di sini 2,3 dan 3, min 2. Nah, ketika titik singgungnya 2,3, nah tadi kan persamaan garis singgung lingkarannya itu adalah x1x plus y1y sama dengan r kuadrat. R kuadratnya adalah 13 ya. Ini 13, sehingga x1-nya ganti dengan 2, y1-nya ganti dengan 3. Maka kita dapatkan persamaan garis singgung lingkarannya adalah 2x plus 3y sama dengan 13. Artinya yang melalui 2,3 ini persamaannya adalah 2x plus 3y sama dengan 13. Yang kedua, ketika titik singgungnya 3, min 2, maka x1-nya ganti 3, y1-nya min 2. Maka ini persamaan garis singgungnya adalah 3x min 2y sama dengan 13. Sehingga kita dapatkan kesimpulannya, persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13 melalui titik 5,1 adalah 2x plus 3y sama dengan 13 atau 3x min 2y sama dengan 13. Paham? Oke. Kita lanjutkan alternatif yang kedua dengan mencari gradiennya ya. Alternatif kedua, mencari gradiennya. Nah, jika sebelumnya tadi kita menentukan persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran dengan bantuan titik singgungnya, dengan mencari titik singgungnya terlebih dahulu. Nah, pada alternatif kedua ini kita menggunakan bantuan gradiennya. Jadi kita cari gradiennya dulu. Nah, ini ilustrasi dari lingkaran tadi. Nah, sekarang kita andaikan M-nya nanti ketemu. Kita cari gradiennya nanti. Nah, andaikan ini M-nya ketemu, maka garis ini diketahui titik 5,1 terletak pada garis ini ya, pada garis singgung, dan kemiringannya nanti sudah diketahui, maka kita bisa mengatakan bahwa persamaan garis ini adalah diketahui satu titik dan gradien. Coba diingat kembali, ketika ada suatu titik x1, y1 terletak pada garis, ini x1, y1, dan kemiringan garis diketahui M, maka kita bisa mengatakan garis ini adalah persamaannya y min y1 sama dengan M
kali X min X1. Nah, pada kasus ini titiknya adalah 5,1. Maka kita bisa mengatakan bahwa garis ini adalah Y min 1 sama dengan M kali X min 5. Atau bisa juga yang ini, Y min 1 sama dengan M kali X min 5. Tinggal kita menentukan M-nya berapa. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita menentukan M-nya? Bagaimana mencari M-nya? Kalau M-nya ketemu, berarti persamaan garis singgung ini ketemu ya? Paham idenya? Oke. Nah, misalkan persamaan garis singgung lingkaran ini, kita juga bisa menyatakan bahwa persamaan garis ini selain Y-1 sama dengan M kali X min 5, kita juga bisa mengatakan bahwa persamaan garis singgung ini adalah Y sama dengan ketika diketahui R-nya, yaitu MX plus minus R-nya di sini adalah akar 13. Akar 13 kali 1 plus M kuadrat. Nah, kita gunakan ini untuk menentukan M-nya, karena ini adalah persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat 0,0, jari-jarinya adalah R, yaitu akar 13 di sini. Nah, kita gunakan bantuan ini, sehingga karena titik 5,1 ini terletak pada garis ini, ya, artinya 5,1 juga terletak pada garis ini ya. Nah, ini adalah bentuk lain. Jadi sebenarnya ini dengan ini tuh sama, tetapi bentuk lainnya adalah ini, ya. Nah, oke. Sekarang kita substitusikan 5,1 kita substitusikan ke sini, maka menjadi Y-nya diganti 1, X-nya diganti 5. Sehingga kita dapatkan 1 sama dengan M kali 5 plus minus akar 13 akar 1 plus M kuadrat. Oke, kita menggunakan ini untuk menentukan M-nya. Ya, setelah kita ketemu M-nya, tinggal substitusi ke sini. Selesai. Paham? Oke, kita lanjutkan ini. Maka kedua ruas saya kurangi 5M, ya. Maka menjadi 1 min 5M sama dengan akar 13. Maaf, ini ada plus minus ya. Dari sini plus minus akar 13 akar 1 plus M kuadrat. Nah, akar-akarnya hilang, maka diapakan? Dikuadratkan kedua ruas menjadi 1 min 5M dikuadratkan sama dengan akarnya hilang, plus minus kalau dikuadratkan semuanya plus ya. Jadi 13 kali 1 plus M kuadrat. Nah, dikuadratkan dan kalikan 1 min 5M dikuadratkan itu menjadi 1 min 10M ditambah 25M kuadrat. 13 kalikan 1, 13 kali M kuadrat menjadi 13 plus 13M kuadrat. Nah, kedua ruas dikurangi 13M kuadrat dan dikurangi 13, maka menjadi 25 kurangi 13 kan 12 ya. 1 dikurangi 13 itu min 12. Nah, kita dapatkan 12M kuadrat min 10M min 12 sama dengan 0. Disederhanakan menjadi 6M kuadrat min 5M min 6 sama dengan 0. Nah, kita ketemu persamaan kuadrat di sini. Untuk menentukan M-nya, maka kita faktorkan menjadi 2M min 3 dikali 3M plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan M-nya adalah 3/2 atau M-nya sama dengan min 2/3. Nah, ada dua alternatif M-nya ini. Sehingga sudah ketemu ya M-nya ini, maka selanjutnya bagaimana? Nah, tadi kan persamaannya ini adalah Y-1 sama dengan M kali X min 5. Artinya M-nya tinggal diganti dengan 3/2 atau min 2/3. Oke. Untuk M-nya 3/2 dan 1 titik 5,1 pada garis, maka kita bisa menyatakan persamaan garis ini adalah Y min Y1 sama dengan 3/2 kali X min 5. Tinggal ganti tadi M-nya 3/2 ya. Jadi kalau ada ini garisnya melalui 5,1, gradiennya M tadi adalah Y min 1 sama dengan M kali X min 5.
tinggal M-nya diganti dengan 3/2. Nah, kedua ruas dikalikan 2 menjadi 2Y min 2 sama dengan 3X min 15. Sederhanakan menjadi 3X min 2Y sama dengan 13. Nah, kita ketemu persamaan garis singgung yang pertama yaitu 3X min 2Y sama dengan 13. Sekarang yang kedua, ketika M-nya itu adalah min 2/3, maka Y min 1, M-nya ganti dengan min 2/3. Min 2/3 kali X min 5. Kedua ruas dikalikan 3 menjadi 3Y min 3 sama dengan min 2X plus 10. Ya, dikalikan 3 semua. Sederhanakan menjadi 2X plus 3Y sama dengan 13. Nah, kita sudah ketemu persamaan garis singgungnya. Jadi, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13 melalui titik 5,1 adalah 2X plus 3Y sama dengan 13 atau 3X min 2Y sama dengan 13. Nah, sama ya, baik menggunakan alternatif pertama atau alternatif kedua. Ketika mengerjakan soal nanti, tergantung kalian pilih yang mana, pilih yang memudahkan. Apakah menggunakan alternatif pertama atau alternatif kedua? Paham? Oke. Untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, coba kerjakan latihan pada modul ya, latihan 7. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.